Ya, siap. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bersama-sama bertemu untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Namun sebelumnya agar lebih berkah pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua, kita awali dengan sama-sama membaca doa. Baik, semuanya angkat tangannya tadakan, kita baca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wassahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukakanlah pengertian ilmu kepada kami dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai Zat yang paling penyayang. Oh Allah, release us from the darkness of prejudice, revealing the light of understanding, open for us the meaning of knowledge, and open for us the dawn of righteousness. Alhamdulillah. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Audia Aisyah Raya, Dapa Priantono, Doni Setiawan, Kaila Nopiarda, Sirul Akwad, Makdur Rijal, Muhammad Iqbal, Muhammad Irfan, Muhammad Rifahi, Muhammad Rizki, Muhammad Rizkia, Najwa Atia, Nikmah Hasanah, Didan Kopia, Nurdia, Nurhaina, Nurhidayah, Raldo Januar, Siti Akila Mula. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Baik. Hari ini kita kembali akan mempelajari Fikih Islam dan budi pekerti masih tentang Al-Khulafaur Rasyidin ya. Tapi yang keempat. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya dulu ya, pembelajaran kita yang kemarin yang telah kita pelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah ya, kira-kira masih ingat atau tidak tentang pelajaran yang kita pelajari kemarin? Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Siapakah khalifah yang ketiga? Iya benar, Utsman bin Affan. Itu adalah khalifah yang ketiga ya, Utsman bin Affan. Apa gelar Utsman bin Affan? Ya. Ya, Nur Ain ya, 2 cahaya. Iya. Ya. Jadi Bapak anggap semuanya sudah paham tentang pelajaran kita yang kemarin ya. Nah, sudah mengerti dan sudah dapat semuanya. Sekarang hari ini kita mau memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin yang khalifah yang keempat. Silakan dibuka di LKS-nya. LKS-nya silakan dan buku catatan-catatannya, pelatihannya ya. Silakan, kita masih bab 12 tentang keterangan Khulafaur Rasyidin ya. Hari ini kita membahas yang keempat ya, yaitu siapa khalifah yang keempat? Iya, Ali bin Abi Thalib. Nah,
Itu khalifah yang keempat ya. Nah, lihat ya di buku LKS Toyan halaman 46. Nah, itu tentang Ali bin Abi Thalib adalah merupakan khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin ya, yang terakhir ya. Berarti Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang terakhir dari khalifah-khalifah yang lain. Ya. Siapa nama asli dari Ali? Nama asli dari Ali? Nyari kasih suaranya. Bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Oh iya, Haidar bin Abi Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, itu nama asli beliau ya, Haidar. Nah, apa gelarnya? Gelar Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa gelarnya? Ya, Babul Ilmu, yaitu pintu ilmu. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan kita lihat tayangan berikut ini ya. Kalian jangan lihat, simak, perhatikan tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Video berikut ini ya tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan kalian perhatikan. Tujuan pembelajaran. Iya, tentang pelajaran bab 12 masih ya, tentang Khulafaur Rasyidin, tapi yang kita bahas hari ini tentang Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Kompetensi dasarnya adalah 4.14 itu mencontohkan perilaku terpuji dari Al-Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Jadi kita mudah-mudahan dapat mencontoh perilaku daripada Ali bin Abi Thalib. Terus indikator pencapaian kompetensinya 4.14.1 menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. 4.14.2 menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Ya, itu indikator pencapaian kompetensi yang akan nanti kita inginkan ya. Terus materi pembelajaran hari ini itu khusus tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, khalifah yang keempat ya, yang terakhir. Nah, ini ya, jadi materi tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang mari silahkan kita simak video pembelajaran tentang Ali bin Abi Thalib. Dan berikut indikator pencapaian bisa mampu memahami prestasi Ali bin Abi Thalib ya.
Setelah kalian menyimak dari video tadi, mari lebih jelasnya Bapak sampaikan lagi pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi pengertiannya Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin umat Islam yang bijaksana dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menggantikan Rasulullah SAW untuk mengatur semua urusan kaum muslimin. Jadi tugas Khulafaur Rasyidin itu adalah mengganti Rasulullah untuk mengatur umat, khususnya umat Islam, ya, kaum muslimin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang, ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, sudah kemarin kita pelajari. Yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, nama asli beliau adalah Haidar. Jadi nama aslinya sebenarnya Haidar, ya, bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Ini nama beliau sebenarnya Haidar, ya. Anak dari Abi Thalib, ya, paman dari Nabi, ya. Terus ibu beliau, ibu Ali bin Abi Thalib itu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Nama, ya. Ini ya, kedatuannya sama. Nah, Abdul Manaf dan Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib lahir tahun 603 Masehi, ya, 603 Masehi. Masa pemerintahan beliau itu dari 655 sampai 660, berarti masanya berapa tahun? Ya, 5 tahun, ya. Nah, jadi masa pemerintahan beliau menjadi khalifah itu cuma 5 tahun. Gelar beliau diberi gelar oleh umat Islam Babul Ilmu atau pintu ilmu, ya. Babul Ilmu atau pintu ilmu itu gelar yang diberikan oleh masyarakat umat waktu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Selama ketika diangkat menjadi khalifah, Ali mengeluarkan 2 ketetapan, ya. Jadi ketika beliau diangkat menjadi khalifah, jadi presiden, ya, khalifah itu presiden sekarang, beliau mengeluarkan 2 ketetapan. Yang pertama, memecat kepala daerah, gubernur pada masa Utsman dan menggantinya. Ini kepala daerah yang diangkat oleh Utsman. Ketika Ali menjadi khalifah, maka beliau berhentikan, dipecat, ya, dan diganti, ya. Terus yang kedua, mengambil kembali tanah yang diberikan Utsman kepada keluarganya. Jadi waktu Utsman menjadi khalifah, Utsman memberikan tanah kepada keluarganya. Ketika Ali menjadi khalifah, jadi presiden, maka tanah yang diberikan oleh Utsman kepada keluarganya diambil kembali oleh Ali, dan tanah itu serta pemberian kepada orang-orang yang tidak beralasan. Dan tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, itu adalah
ketetapan yang dilakukan oleh Ali. Sekarang prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah, ada beberapa prestasi yang diperoleh oleh Ali bin Abi Thalib masa kepemerintahannya. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Ya, mungkin lewat KKN ya, lewat korupsi, ya, kolusi, nepotisme ya. Nah, jadi disita oleh Ali. Setelah disita lalu disimpan di Baitul Mal. Namanya Baitul Mal itu tempat penyimpanan, ya, seperti bank lah. Sekarang bisa bank kan? Baitul Mal itu bank yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi setelah diambil, harta para pejabat tadi itu disimpan di Baitul Mal, lalu digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu prestasi yang pertama. Yang kedua, memajukan bidang ilmu bahasa. Jadi Ali itu seseorang yang berkompeten dalam bidang ilmu bahasa, seperti mengembangkan ilmu nahwu. Nahwu itu artinya ilmu tata bahasa Arab, ya. Jadi beliau mengembangkan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Apa gunanya? Diharapkan orang-orang non-Arab, orang-orang yang tidak bangsa Arab, ya. Jadi orang yang tidak bangsa Arab dapat memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi beliau mengembangkan ilmu nahwu itu supaya orang-orang yang di luar Arab, yang tidak bangsa Arab, mampu mengerti sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Yang berikutnya, melengkapi penulisan hijaiyah dengan tanda baca. Di waktu Utsman, Al-Quran dibukukan menjadi mushaf, namun tidak punya baris, tidak punya titik. Ya, waktu itu Al-Quran belum punya baris, punya titik. Ketika Ali menjadi khalifah, maka disempurnakan Al-Quran itu diberi tanda baca ya. Ada tanda baca, seperti misalnya tanda fathah, baris di atas, ya. Terus kasroh, baris di bawah, dhamma, baris depan, sukun, tanda mati, tanwin, baris dua ya, dan syaddah, tasdid ya. Supaya apa? Memudahkan orang untuk membaca. Karena Ali berpikir lama-kelamaan mungkin penghafal Al-Quran akan berkurang. Kalau Al-Quran tidak dibarisi, tidak diberi tanda, maka nanti orang kesulitan untuk membaca. Itu prestasi Ali ya. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, maka Al-Quran diberi tanda, ada baris, ada titik ya. Terus ketika beliau menjadi khalifah, wilayah Islam sudah mencapai India. Jadi waktu itu sudah ke India ya. Kalau zaman Utsman kan masih Jazirah Arab dan Afrika. Sekarang Ali meluas ke India lagi ya. Itu prestasi yang diperoleh oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah atau pemimpin atau presiden ya. Sekarang kepribadian Ali bin Abi Thalib, kepribadian beliau, kelakuan beliau sehari-hari. Ali bin Abi Thalib itu orangnya pemberani dan tegas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi Ali itu seorang pemberani dan tegas. Ya, ketika beliau menjalankan tugas sebagai pemerintah atau khalifah, sebagai presiden. Terus beliau juga menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan. Jadi walaupun keluarga beliau bersalah tetap akan dihukum. Gitu kan. Jadi beliau tetap menegakkan keadilan kepada keluarga kalau memang salah ya. Terus beliau juga menjalankan undang-undang Allah SWT, ya, undang-undang Allah ya, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ya, kan? Terus berikutnya menindak segala kezaliman dan kejahatan. Beliau menindak tegas ya, menghilangkan kezaliman dan kejahatan. Karena waktu itu ketika di zaman Utsman bin Affan juga kezaliman dan kejahatan itu semakin merajalela. Terus ketika Ali menjadi khalifah, maka beliau pun berusaha untuk menindak segala kejahatan dan kezaliman itu. Ya, paling tidak berkurang ya.
Kalau hilang tidak mungkin, tapi kemungkinan berkurang kezaliman dan kejahatan. Jadi beliau tindak tegas segala kezaliman dan kejahatan yang berlaku di wilayah kepemimpinan beliau. Yang berikutnya, kepribadian Ali bin Abi Thalib itu memiliki kecakapan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, beliau orang yang pintar, cerdas ya. Waktu muda sudah cerdas karena beliau adalah didikan oleh Rasulullah dari kecil. Jadi beliau memiliki kecakapan dalam bidang ilmu pengetahuan, militer, ahli strategi perang juga ya. Nah, dan strategi perang. Jadi militer juga beliau menguasai dan juga strategi perang. Nah, jadi waktu ketika berperang maka Ali diminta untuk menyusun strategi supaya umat Islam ketika berperang tidak mengalami kekalahan, yaitu mendapatkan kemenangan. Jadi ini kepribadian Ali bin Abi Thalib yang dapat kita ambil, kita contoh, kita teladani ya. Jadi beberapa pemimpin Ali ini mudah-mudahan kita dapat nanti mencontoh kepribadian daripada Ali bin Abi Thalib. Sekarang, setelah kalian memperhatikan video tadi dan penjelasan dari Bapak, kita ada tugas ya, tugas diskusi kelompok. Ya, tugas diskusi kelompok. Silahkan kalian cari soal yang Bapak bikin ini, cari jawabannya, boleh di LKS atau silahkan cari juga lewat HP internet ya. Jadi Bapak beri waktu untuk menjawab pertanyaan ini masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 1 nanti pertanyaan 1, kelompok 2 pertanyaan 2, kelompok 3 pertanyaan 3, kelompok 4 pertanyaan 4, kelompok 5 pertanyaan yang kelima. Ya. Tapi nanti yang 1 menanya, yang mungkin yang 3 menjawab. Ya. Yang 2 menanya, yang 4 menjawab. Yang 5 menanya, yang 1 menjawab. Ya. Ya, silahkan kerjakan tugas diskusi kelompok ini. Bapak beri waktu 10 menit. Jawaban yang benar ya. Ini bapak dan aku berlahir apanya kan kelompok 1 yang Ya, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang untuk kelompok 1, ya kelompok 1 ya. Pertanyaannya bacakan yang kelompok 2, bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan alasan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran untuk menjadi khalifah.
Awalnya Ali bin Thalib dan tidak mau menerima tawaran sebagai khalifah, namun untuk menghindari pecahan umat Islam, dia semakin meluaskan Ali dengan mau menerima baik dari muslim tersebut. Aku jadi benar. Jadi alasannya pada awalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima tawaran sebagai khalifah, namun untuk menghindari perpecahan umat Islam yang semakin meluas, maka Ali pun mau menerima baiat dari kaum muslimin tersebut untuk menjadi khalifah. Ya benar. 100, tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kelompok 1 bacakan soal nomor 2 untuk kelompok 2. Dari Berapa ketetapan yang dikeluarkan oleh Ali bin Thalib ketika menjadi khalifah? Jelaskan. ya. Ada 2 ketetapan yang beliau keluarkan, yaitu memecat kepala daerah atau gubernur pada masa Utsman dan menggantinya, mengambil kembali tanah yang diberikan Utsman kepada keluarga, serta pemberian kepada orang yang tidak beralasan. 100, tepuk tangan. Sekarang kelompok pertanyaan 3. Apa saja prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah? Nyaring itu. Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima tawaran sebagai khalifah. Namun untuk menghindari pecahan umat Islam yang semakin meluas, dia mau menerima syarat dari kaum muslimin tersebut. Harta para pejabat ya. Harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar dan harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, memajukan bidang ilmu bahasa, yaitu tata bahasa Arab ya, seperti pokok-pokok ilmu nahwu untuk membantu orang-orang non-Arab dapat memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Yang ketiga, melengkapi penulisan huruf hijaiyah dengan memberi tanda baca. Yang keempat, menjadikan kota Kufah di Irak sebagai perkembangan ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Apa gelar Ali bin Abi Thalib? Jelaskan. Ya. Babul ilmu, pintunya ilmu, karena beliau memiliki ilmu yang sangat luas, didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil. Kepribadian Ali bin Abi Thalib. Ya, sebut. Kepribadian Ali bin Abi Thalib yaitu A. Pemberani dan tegas dalam pemerintahan, B. Menegakkan keadilan, C. Menjalankan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, D. Menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Kalau itu yang pertama, beliau adalah seorang yang pemberani dan tegas dalam pemerintahan, menegakkan keadilan, menjalankan undang-undang Allah SWT, dan menindak segala macam kezaliman dan kejahatan. Ya benar, 100 semuanya. Angkat tangan. Bukan. Ya, semuanya sudah dapat menjawab dengan baik dan benar ya. Berarti pelajaran hari ini, alhamdulillah kalian sudah dapat menyerap dan memahami. Sekarang sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan bersama-sama. Nah, ya, sekarang kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulan yang pertama, siapa yang bisa angkat ya, dekat tangannya. Belum. Ya. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Seorang anak yang berbudi luhur, Seorang anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, ya, terus kesimpulannya Pahlawan yang terkemuka dan terkenal ulung terkenal ulung dalam berbagai peperangan. Abi Thalib merupakan sahabat sepupu sekaligus menantu daripada Rasulullah SAW ya. Yang kedua, seorang anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar dalam berbicara dan berpengetahuan luas karena dapat didikan dari Rasulullah ya.
anak muda pertama yang menyatakan iman dan masuk Islam setelah Rasulullah menjadi Rasul. Yang terakhir, pahlawan yang terkemuka dan terkenal ulung dalam berbagai peperangan. Ya, Bapak rasa pembelajaran kita hari ini tentang Al-Qur'an Rasyidin Ali bin Abi Thalib sudah selesai. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengerti tentang Ali bin Abi Thalib. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak kembali mau bertanya, apa gelar dari Ali bin Abi Thalib? Babul ilmu. Iya, babul ilmu. Iya. Berapa masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib menjadi pemerintah atau khalifah? Berapa? Iya, 5 tahun. Ya. Ali sebagai sahabat, sepupu juga sebagai apa dari Rasulullah? Iya, sebagai menantu dari Rasulullah SAW. Ya, Bapak kira untuk pembelajaran hari ini cukup? Alhamdulillah semuanya sudah dapat memahami, mudah-mudahan dapat mencontoh dan meneladani sikap terpuji dari Ali bin Abi Thalib ya. Mudah-mudahan semuanya nanti menjadi pemimpin yang tegas, pemberani, penegak keadilan ya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran yang akan datang, yaitu bab 13, yaitu temanya Muslim yang berakhlak mulia. Insya Allah nanti pertemuan akan datang bab 13 kita akan membahas Muslim yang berakhlak mulia. Nah, ya kiranya pembelajaran kita hari ini cukup. Namun sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan semua tadahkan tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Allahumma as'aluka ma'alamtani fatubu ilayya ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya sudah kita selesaikan pembelajaran hari ini bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Ya, sebelum kita tutup semuanya, mari kita hapus dulu tepuk tangan. Ya, semuanya alhamdulillah dapat dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang baik dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, alhamdulillah. Maka Bapak Ari sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.